asal muasal dari pelaksanaan lux ini dimulai dari lux pertama dan kedua dan sekarang yang ketiga itu merupakan satu kesatuan. Bahwasannya kita mau memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar dari ruang perkuliahan. Nah, terutamanya untuk di lux yang ketiga ini, kebetulan MIS sendiri membawa mata kuliah Introduction to Entrepreneurship. Nah, sehingga MIS mau kasih kesempatan kepada mahasiswa UPH di kampus Medan untuk bisa mendapat kesempatan bagaimana tuh cara membuat produk, bagaimana cara menjual produk, bagaimana memanage keuangan dari hasil penjualan dan lain sebagainya, sehingga menambah learning experience dari mahasiswa kita seperti itu. Di lux pertama, lux kedua, lux ketiga itu kita semakin baik dan kolaborasi antar subject lecture itu juga terjadi sangat baik. Yang kebetulan Miss bilang ngajar di entrepreneur, yang dimana mahasiswa kita belajar dasar dari kewirausahaan, dan kemudian mahasiswa yang pernah belajar entrepreneur sekarang udah upgrade, yaitu mencoba membuat produknya lebih dalam lagi, yaitu product management sama branding strateginya. Nah, di sini mereka ditantang untuk showcase kepada publik, kepada teman-teman mahasiswa dan juga ke adik kelasnya, bahwasanya dari wirausaha itu harus ada level up, yaitu branding produknya. Nah, disinilah di lux 3 ini kita mengajarkan product management and branding strategy itu sebagai project based learning, sehingga teori yang kita belajar di kelas itu bisa langsung dipraktekkan. Dan kita yakin bahwa UPH Medan ini ada School of Business yang seharusnya bukan hanya teori saja, tapi lebih banyak prakteknya. Jadi mahasiswa benar-benar mendapat kesempatan ya bisa showcase ke publik dan ke teman-teman mahasiswa, sehingga masyarakat luas bisa melihat potensi-potensi mahasiswa UPH Medan yang sudah graduate nantinya. Selanjutnya tadi kan ada mention tentang product branding dan juga strategi mereka lah. Nah, mungkin Sir boleh mention beberapa mungkin elemen yang menurut Sir paling kuat dan menonjol dari segi product branding di dalam Lux Season 3 ini. Oke, jadi dalam Lux Season 3 ini product branding itu kita ngajar di kelas itu adalah mulai dari tahap awal, dari pembuatan logonya, pembuatan cerita tentang produknya, bagaimana kita integrasi visual, integrasi cerita, sehingga terbentuk suatu brand yang storytellingnya sangat kuat. Nah, ini kita juga berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencoba membuat advertising movie. Jadi mahasiswa itu melakukan syuting movie untuk short movie sekitar 10-15 menit, yang tantangannya itu jauh lebih besar daripada hanya buat konten yang 1 menit. Nah, di sini kita dapat melihat langsung potensi mahasiswa UPH itu ternyata banyak yang kreatif, yang selama ini mungkin kita tidak tahu, tapi ternyata ketika kita memberikan project based learning seperti ini, talenta mereka keluar. Jadi itu juga merupakan satu barometer kepada kita ke depannya untuk meningkatkan kualitas ya, dari Sir, menurut Sir sendiri, apakah Lux Season 3 ini sudah menjadi wadah yang baik? Atau masih ada ruang untuk perkembangan dari Lux Season 3 ini sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menunjukkan hasil pembelajaran mereka dari product management dan juga strategi branding? Oke, kalau kita kembali lagi kepada Lux Season 1 yang mungkin pada waktu itu skalanya masih sangat kecil karena itu adalah initial. Ya, kemudian kita bergerak ke Lux Season 2, kita buat skalanya agak lebih besar, dan sekarang Lux Season 3 lebih besar lagi skalanya, dan tentunya teman-teman mahasiswa juga bisa melihat kita sampai pakai 2 lantai di mana mahasiswa entrepreneur, mahasiswa product management dan branding itu mereka showcase semua produknya ya kepada publik, dan juga yang branding juga sampai buat teater untuk showcase movie. Jadi skala Lux itu kita selalu aim untuk develop further gitu. Jadi saya rasa ini sangat penting ya, kita jangan terlalu cepat berpuas diri. Dari segi mahasiswa tidak boleh berpuas diri, dari segi dosen juga tidak boleh berpuas diri. Yang kita harus lakukan yang terbaik dan adaptasi dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia komersial nantinya. Jadi ya intinya itu ya selalu berkembang, selalu beradaptasi dan stay dynamic itu. Tadi kan dari Sir ada mention tentang berkembang lagi lah. Nah, mungkin dari Sir boleh mungkin menyampaikan apa yang mungkin bisa menjadi perbaikan ataupun perkembangan untuk Lux Season selanjutnya.
Oke, untuk perkembangan kita harus kembali lagi kepada survey form ya, yang tentunya kita setiap acara itu kan sudah diisi survey formnya. Mungkin dari sana nanti kita analisa data, pendapat-pendapat teman-teman publik yang datang dari luar, teman-teman mahasiswa, dan juga kita akan berdiskusi sesama dosen gimana kita akan istilahnya apa, fix our weakness to become strength in the future. Jadi itu nanti kita lihat lagi kepada data, karena kita juga nggak bisa nebak-nebak itu kan. Jadi ya based on data kita akan develop further lagi. Oke, thank you untuk yang product branding, sir. Nah, selanjutnya tadi kami juga menyampaikan tentang maksudnya untuk season 3 ini juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan istilah kewirausahaan mereka melalui pembelajaran entrepreneurship. Nah, dari perspektif Miss nih, aspek apa dari season 3 ini yang sangat kayak mencerminkan jiwa kewirausahaan dari para mahasiswa? Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, mahasiswa kita ini kan sebenarnya mahasiswa yang sangat full of potential gitu ya. Jadi selama ini kan mereka mungkin pengen mencoba, atau bahkan kemarin itu sudah ada yang mencoba di luar dari UPH dan ternyata ada yang menyampaikan gagal produknya. Nah, kemudian mereka mau coba lagi ketika event Lux Season 3 seperti itu. Jadi di sini sebenarnya mahasiswa UPH itu sebenarnya memiliki bukan saja potensial gitu ya, tetapi memang kemauan ya untuk bisa melakukan sesuatu yang bahkan mungkin orang tidak pernah pikirkan sebelumnya. Nah, dan Miss bisa lihat bahwasanya produk-produk yang kemarin dihasilkan atau di showcase oleh mahasiswa kita itu banyak juga yang sebenarnya cukup inovatif dan sebenarnya sangat promising gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita boleh create awareness yang nantinya di sosial media, di YouTube dan lain sebagainya, kita pengennya itu orang luar juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita dengan cara mungkin investment atau mungkin memberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan mereka dan mengembangkan produk mereka dan lain sebagainya. Ya, jadi mudah-mudahan potensial ini bukan hanya kita lihat ketika mahasiswanya berada di UPH, tetapi kita harapkan orang luar bisa melihat dan nantinya bisa di-continue. Nah, selanjutnya bagaimana mungkin pendapat Miss terhadap hasil dari mahasiswa-mahasiswa itu, terutama pada bagian kreativitas dan juga eksekusi ide. Nah, dan kita juga tahu pada saat proses menuju ke eventnya juga pasti ada masalah-masalah yang dihadapi. Nah, bagaimana dari para mahasiswa ini menghadapi problem dan juga mengembangkan problem solving mereka? Ya, menurut Miss bahwasannya memang tidak ada yang sempurna dan there is always room for improvement. Nah, seperti contoh misalnya ada kelompok yang sebelum event berakhir itu produknya sudah habis gitu ya, karena mereka tidak sangka, tidak expect ternyata minat untuk orang membeli itu cukup tinggi. Seperti itu. Begitu juga dengan revenue yang ternyata mereka hasilkan, ya sebenarnya baik bagi mahasiswa dan kita dosen juga surprise gitu ya, ternyata mampu untuk menghasilkan dan menjual sebanyak itu. Padahal skopnya kan masih di sesama mahasiswa UPH di kampus Medan seperti itu. Nah, sehingga inilah yang perlu mahasiswa pelajari biar nantinya ketika mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk mengembangkan produk setelah mereka wisuda atau misalnya setelah mereka benar-benar menjadi entrepreneur, nah mereka bisa antisipasi hal-hal yang menjadi kekurangan ketika mereka eksekusi di Lux Season 3 ini misalnya. Selanjutnya ini mungkin bagi akhirnya, nah apakah menurut Miss ini season 3 ini sudah bisa menjadi seperti sarana ataupun platform lah bagi mahasiswa itu, terutama bagi entrepreneur ini mengembangkan skill entrepreneurship mereka secara mindset maupun secara action mereka? Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Sarifin bahwasannya memang ini kita kategorikan di dalam kurikulum itu sebagai project based learning. Begitu ya, jadi pembelajaran di luar dari ruang kelas gitu ya, yang merupakan adalah satu project dan menghasilkan produk yang kita bisa lihat, kita bisa nikmati seperti itu. Nah, jadi memang kita harapkan akan ada season-season berikutnya gitu ya, dimana kita rencana untuk involve more people gitu ya. Kalau kemarin yang baru di Lux Season 3 ini kan kita undang alumni yang sudah sukses gitu ya, kemudian kita juga kedatangan tamu yang sudah sukses di bidangnya seperti itu untuk sharing. Nah, dan juga alumni yang pada dasarnya mau kolaborasi dengan mahasiswa kita seperti itu, dan juga
mahasiswa dari mata kuliah yang berbeda. Nah ini sesuatu yang baru dan cukup menarik sebenarnya di dalam LUK Season 3. Nah harapannya ke depannya tentu saja kita jika dimungkinkan kita juga mau collab gitu ya dengan entrepreneur di luar UPH Medan, baik yang sudah sukses atau masih merintis gitu ya, sehingga mahasiswa lebih banyak belajar lagi, bukan saja sesama mahasiswa UPH Medan tetapi dari orang luar juga ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa create a better platform, tapi ini sudah merupakan sarana yang baik bagi mahasiswa. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Dok Sir dan juga Miss, itu tadi kan Miss sama Sir ada menyampaikan harapan lah istilahnya untuk ke depan season ke depannya itu dapat bisa menjadi lebih baik lagi. Nah mungkin dari Sir sama Miss, apakah ada pesan ataupun masukan untuk panitia ataupun mungkin peserta baik itu secara vendor maupun peserta-peserta yang datang ke LUK season selanjutnya itu apa pesan dari Miss dan juga Sir? Mungkin dari Sir dulu boleh? Oke. Kalau dari saya juga ingin menambahkan dulu ya, dari Miss Lila tadi kan ngomong soal support dari vendor ya. Kita LUK Season 3 ini juga ada kolaborasi dengan vendor-vendor luar yang sudah sangat terkenal, contohnya dari Jestam, Top Advertising ya, dan beberapa restoran dan kafe di Medan yang cukup terkenal juga. Mereka itu sangat antusias untuk support UPH Students ini. Jadi bagi mahasiswa kita ini itu adalah pembelajaran yang sangat bagus. Jadi mereka bisa melihat, oh ternyata inilah yang dibutuhkan oleh dunia komersial. Mereka tuntutannya ini, kita harus lebih creative thinking dan berani ini ya, mencoba sesuatu yang belum mereka coba, yaitu di luar daripada comfort zone mereka yang selama ini mungkin di kelas-kelas saja gitu. Nah di sini mereka juga harus bisa liaison dengan vendor, buat meeting, apa ekspektasi vendor, bagaimana kolaborasi brandnya. Nah itulah yang membuat nantinya ke depan agar LUK Season ini bisa lebih baik lagi juga gitu loh. Nah untuk kedepannya harapan saya ini sudah LUK Season 3 dan harapan saya ke LUK Season berikutnya kita bisa makin baik, dan LUK ini bukan hanya terkenal hanya dari internal saja, tapi lebih kepada publik dan masyarakat luas lagi. Jadi kita harus bisa memperlihatkan bahwa UPH Medan ini adalah the best economic school juga ya di Medan, yang punya banyak potensi untuk melahirkan alumni-alumni yang sangat paten. Menurut Miss, untuk panitia di LUK Season 3 sudah sangat baik ya di dalam mempersiapkan seluruh acara, koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam acara ini juga sudah terlaksana dengan baik, and I appreciate that gitu ya. Nah mungkin maksud kami adalah lebih kepada murid-murid kita gitu ya, dalam mereka menciptakan produk, dalam mereka membuat strategi gitu ya, harus berani untuk berinovasi, tidak boleh takut gagal ya. Justru dalam kesempatan inilah gagal itu sangat diperbolehkan ya, dan sebenarnya dari sinilah akan terjadi pembelajaran sesungguhnya ya. Karena kalau nanti mahasiswa sudah wisuda ya, kemudian baru akan memulai dan ternyata telah mengeluarkan investasi yang tinggi, nah kecenderungan akan gagal tentu saja semakin besar dan semakin mengecewakan. Nah namun dengan skala yang kampus seperti ini justru menjadi wadah atau ruang yang sangat baik untuk mau berani seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya harapan kami sebagai dosen adalah mahasiswa lebih mau berinovasi gitu ya, mencoba hal yang baru, karena entrepreneur itu is not all about profit ya, tapi about the willingness gitu ya to serve with their products and services. Mungkin itu tambahan dari Miss.